Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman dengan NIM 22091387039. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perbandingan Teknologi Wireless Sensor, Network, Machine to Machine, Cyber Physical System, Cloud Computing dengan Internet of Things. Materi ini saya susun agar kita bisa melihat gambaran utuh mengenai berbagai teknologi pendukung IoT yang saat ini sedang berkembang pesat. Di era revolusi industri 4.0, konektivitas bukan lagi hal baru, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok. Internet of Things atau IoT adalah konsep yang menggambarkan jaringan perangkat yang terhubung melalui internet dan mampu berkomunikasi serta bertukar data secara otomatis. Jadi, bukan hanya komputer atau smartphone, tetapi juga sensor, mesin industri, kendaraan, hingga peralatan rumah tangga bisa saling terhubung. Keunggulan IoT adalah mampu mengintegrasikan berbagai teknologi sehingga kita bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Contohnya, memantau kesehatan dengan jarak jauh, otomasi rumah, hingga pengelolaan kota pintar atau smart city. Namun, ada pula tantangan yang harus dihadapi, seperti masalah keamanan data, privasi, dan kompleksitas dalam mengelola sistem yang semakin besar. Contoh penerapan yang paling mudah kita jumpai adalah smart home yang memungkinkan pengaturan lampu, AC, CCTV, hingga kunci pintu hanya melalui ponsel. Selanjutnya kita bahas Wireless Sensor Network atau disingkat WSN. WSN adalah jaringan sensor nirkabel yang dipasang untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya, seperti suhu, kelembapan, kualitas udara, getaran, atau gerakan. Data ini kemudian dikirimkan ke pusat pengelolaan data untuk dianalisis lebih lanjut. Kelebihan WSN antara lain, biaya implementasinya relatif rendah, pemasangannya mudah, karena tidak memerlukan banyak kabel dan bisa ditempatkan di lokasi yang sulit dijangkau. Namun, ada keterbatasan penting seperti kapasitas baterai yang terbatas, sehingga sensor harus hemat energi, serta jangkauan komunikasi yang tidak seluas sistem kabel. Teknologi WSN sudah banyak dimanfaatkan, misalnya untuk pemantauan lingkungan, pertanian presisi, deteksi kebakaran hutan, dan sistem peringatan dini bencana. Berikutnya adalah machine to machine atau M2M. Seperti namanya, ini adalah teknologi komunikasi otomatis antar perangkat tanpa intervensi manusia. M2M memungkinkan perangkat mengirim data, menerima instruksi, dan menyesuaikan operasi secara mandiri. Kelebihannya adalah efisiensi operasional yang tinggi dan mendukung proses otomatisasi industri sehingga waktu dan biaya bisa dihemat. Namun, M2M memerlukan infrastruktur jaringan yang kuat dan memiliki tantangan pada skalabilitas jika perangkat yang terhubung semakin banyak. Contoh aplikasinya antara lain pada sistem telemetri, di mana sensor lapangan mengirim data ke pusat kendali, serta pelacakan aset seperti kendaraan logistik secara real-time. Sekarang kita beralih ke Cyber Physical System, atau bisa disebut CPS. CPS adalah integrasi erat antara sistem fisik dan sistem komputasi. Jadi, perangkat fisik dilengkapi sensor, aktuator, dan sistem komputasi yang memungkinkan pengawasan dan pengendalian secara cerdas. Keunggulan CPS adalah sistemnya responsif, adaptif, dan efisien karena kita bisa memproses data secara real-time dan mengambil keputusan secara otomatis. Namun, pengembangan CPS memiliki kompleksitas tinggi,
dan memerlukan biaya yang cukup besar. Contoh nyata CPS adalah kendaraan otonom yang bisa mengemudi sendiri dengan bantuan sensor dan algoritma, serta robot industri yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. Integrasi dunia fisik dan digital dalam CPS memungkinkan kontrol presisi dan pengambilan keputusan lebih cepat dibanding sistem konvensional. Selanjutnya, kita bahas sistem cloud computing. Teknologi ini menyediakan penyimpanan dan pengolahan data melalui internet, sehingga kita tidak perlu membangun infrastruktur server sendiri. Dengan cloud, kita bisa mengakses, mengolah data dari mana saja selama ada koneksi internet. Keunggulan cloud computing antara lain skalabilitas yang fleksibel. Kita bisa menambah kapasitas sesuai kebutuhan dan aksesibilitas global. Namun, kelemahannya ada pada aspek keamanan dan privasi data, karena semuanya tersimpan di server pihak ketiga, serta ketergantungan penuh pada koneksi internet. Cloud computing menjadi tulang punggung penyimpanan data IoT dan analisis big data, misalnya untuk mengolah data sensor dari ribuan perangkat sekaligus. Selanjutnya, setelah memahami satu persatu teknologi tersebut, kita lihat tabel perbandingan kunci. Dari segi biaya, WSN tergolong paling rendah, sedangkan CPS paling tinggi. Dari segi jangkauan, cloud computing dan IoT cakupannya luas dan global, sementara WSN relatif terbatas. Dari kompleksitas sistem, CPS paling tinggi, sedangkan WSN paling rendah. Dari sisi aplikasi, IoT cocok untuk smart home atau smart city, WSN untuk pemantauan lingkungan, M2M untuk sistem telemetri, CPS untuk sistem otonom, dan cloud computing untuk penyimpanan dan pengelolaan data. Dengan pemahaman ini, kita bisa memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang kita miliki. Demikian paparan saya mengenai perbandingan teknologi WSN, M2M, CPS, cloud computing, dengan IoT. Dengan memahami karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing teknologi, kita dapat lebih tepat dalam merancang sistem yang terintegrasi dengan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.